Razia masker di sejumlah wilayah di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah terus digencarkan. Kali ini sejumlah pelanggar yang kedapatan tidak mengenakan masker langsung dikenai sanksi push up dan disita KTP-nya. Warga ini dihukum lantaran tidak menggunakan masker saat berkendara. Razia protokol kesehatan digelar di Jalan Pertigaan Pasar Margasana, Banyumas, Jawa Tengah. Nggak pakai masker apa emang nggak punya masker? Rusak Pak kemarin. Rusak. Terus tadi disuruh ngapain? Push up. Suruh push up. Setelah itu? Surat pernyataan Pak. Oh gitu. Terus ini nggak pakai masker suruh ngapain lagi? Suruh beli. Suruh beli. Sekarang mau beli jadinya? Padahal biasanya disediakan Pak. Oh gitu. Jadi sekarang mau beli dulu. Suruh beli dulu ya. Iya, Pak. Oke. Selain hukuman fisik, warga setempat juga akan ditahan KTP-nya jika tidak mematuhi protokol kesehatan. Ia juga akan disidang atas perkara pidana ringan pelanggaran Perda Kabupaten Banyumas. Kalau warga sini kita ambil KTP-nya untuk kita data dan besok untuk mengambil di kecamatan. Oke. 52 orang dirazia karena tidak memakai masker. Razia terus dilakukan untuk menekan angka penyebaran COVID-19 terutama di Kabupaten Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Seorang perawat di Surabaya yang hamil 8 bulan meninggal dunia akibat COVID-19. Gugurnya perawat ini mendapat penghormatan dari rekan seprofesi di Rumah Sakit Angkatan Laut. Vivitra Walada, perawat yang bertugas di instalasi care unit Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya meninggal akibat terinfeksi COVID-19 setelah sempat dirawat di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Surabaya selama 8 hari. Tim dokter RSAL Surabaya terpaksa mengoperasi perawat yang tengah hamil 8 bulan itu sebagai langkah preventif untuk menyelamatkan bayi yang ada di kandungannya. Walau tim dokter menyelamatkan bayi tersebut, namun sang bayi terdiagnosa positif COVID-19. Tepatnya 3 hari sebelum meninggal, beliau dilakukan seksio sesaria karena beliau sedang hamil. Sehingga anaknya dilahirkan dan kondisi anaknya juga positif COVID dan sekarang masih dirawat di ruang neonatal intensive care unit di Rumah Sakit Angkatan Laut. Sebelum dimakamkan, tim dokter dan rekan seprofesi korban memberikan penghormatan terakhir saat jenazah dimasukkan ke ambulans. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemakaman korban COVID-19 di Bojonegoro, Jawa Timur jadi tontonan warga. Mereka nekat menyaksikan proses pemakaman sesuai protokol kesehatan karena penasaran. Puluhan warga memadati lokasi pemakaman umum di Desa Ngumpak dalam Kecamatan Dandar, Bojonegoro, Jawa Timur. Warga berdatangan untuk melihat proses pemakaman jenazah COVID-19 yang meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sosodoro, Jatikusumo, Bojonegoro. Walau dari jarak yang cukup jauh, warga penasaran ingin melihat proses pemakaman sesuai protokol kesehatan dengan baju APD lengkap. Nggak bisa. Kan yang masakan khusus dari dari rumah sakit sama dibantu warga ya dipakai pakaian APD. Itu sakitnya sudah berapa lama Pak ya? Sudah lama Pak nyarinya tuh. Tapi ya kadang kambuh, kadang enggak. Saat ini jumlah kasus positif COVID-19 di Bojonegoro terus melonjak dengan pasien positif mencapai 113 kasus, 13 diantaranya meninggal dunia. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah pasien COVID-19 di Surabaya tertukar saat hendak dimakamkan. Pihak rumah sakit mengakui ada kelalaian dan meminta maaf kepada keluarga korban. Video berdurasi 1,5 menit yang viral di media sosial ini berlokasi di pemakaman Padegesangan, Surabaya, Jawa Timur. Tim medis ber-APD lengkap mengangkat jenazah ke liang kubur, namun jenazah kembali diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil jenazah. Ternyata jenazah yang akan dimakamkan tertukar dengan jenazah lain.
Pihak Rumah Sakit Islam Surabaya di Jalan Ahmadiyah ini mengakui adanya kesalahan petugas. Menurut mereka, jenazah berjenis kelamin perempuan yang tinggal di kawasan Wonocolo tertukar dengan jenazah pasien pria. Peringatan untuk mereka-mereka yang lalai dalam melakukan swab yang sudah dilakukan. Dan alhamdulillah kita sudah mendatangi keluarga pasien juga meminta maaf karena kelalaian dari para petugas tadi. Mudah-mudahan ini yang pertama dan yang terakhir. Kedua pasien dirawat dengan keluhan yang sama, yakni penyakit jantung, dan meninggal dunia setelah dirawat selama sepekan. Keduanya kemudian dimakamkan dengan protokol COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meninjau penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Presiden meminta agar Jawa Timur dapat menekan pertambahan kasus COVID-19 dalam 2 pekan ke depan. Presiden Joko Widodo bertolak ke Jawa Timur untuk meninjau langsung posko penanggulangan dan penanganan COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur. Ini merupakan kali pertama Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja sejak pandemi COVID-19 di Indonesia. Dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo menegaskan agar Provinsi Jawa Timur hati-hati karena angka positif di Jawa Timur masih tinggi. Jokowi meminta dalam waktu 2 minggu pengendalian dapat dilakukan terintegrasi. Masih 70% yang nggak pakai masker. Ini angka yang gede banget. Oleh sebab itu saya minta, hari ini juga saya minta kepada gugus tugas nasional, Pak Menteri Kesehatan, kirim masker sebanyak-banyaknya ke Surabaya, ke Jawa Timur. Yang kelima, dalam saya titip ini utamanya kepada gubernur, bupati, dan wali kota, agar setiap membuat kebijakan, agar setiap membuat policy selalu merujuk pada data sains dan juga saran dari saintis. Jangan kita membuat kebijakan, membuat policy tanpa melihat data. Jawa Timur diketahui menjadi zona merah COVID-19 lantaran kasus positif yang terus melonjak signifikan. Berdasarkan data gugus tugas COVID-19 per tanggal 24 Juni 2020, kasus positif di Jawa Timur mencapai 10.298 orang. Sebanyak 2.955 dinyatakan sembuh, sementara 750 orang lainnya meninggal dunia. Jumlah ini selisih tipis dengan DKI Jakarta yang menjadi provinsi dengan kasus positif terbanyak, yakni 10.404 kasus. Tim Liputan iNews melaporkan. Pejabat Wali Kota Makassar, Yusran Yusuf, yang baru dilantik pertengahan Mei lalu, dicopot dari jabatannya. Yusran dinilai gagal menurunkan kasus COVID-19 di Kota Makassar. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mencopot pejabat Wali Kota Makassar, Yusran Yusuf, yang belum genap 2 bulan bertugas. Pencopotan Yusran karena masih tingginya kasus COVID-19 di Kota Makassar. Nurdin mengatakan perlu pemimpin yang tegas dan kuat untuk menangani COVID-19 di Makassar. Bahwa PJ Wali Kota Makassar itu adalah perpanjangan tangan gubernur, ya, untuk mengendalikan Makassar sementara waktu sampai menunggu wali kota definitif. Tetapi di tengah jalan, saya sudah ingatkan pada saat pelantikan. Setiap pelantikan PJ saya ingatkan bahwa ini jabatan bukan permanen, bukan pilihan rakyat. Ya, ini betul-betul mengisi kekosongan selama pejabat definitif belum terpilih. Maka pertama saya ingatkan, jaga netralitas, kerja fokus, apalagi di saat ini adalah masa pandemi COVID-19. Ya, kita butuh fokus dan tidak akan mungkin pemerintah bisa menyelesaikan sendiri. Berdasarkan info corona.makassar.co.id, angka positif corona di Makassar telah mencapai sekitar 2.500 kasus, dengan total kematian sekitar 120 orang.
Beredar kabar Yusran Yusuf akan diganti dengan Rudi Jamaludin yang tengah menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan. Pelantikan pejabat baru akan digelar pada 26 Juni besok. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sejumlah pedagang pasar Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta kabur saat mengetahui ada tes corona. iNews Malam segera kembali dengan informasi selengkapnya.